maca Quran diterjemahke kok ngakune tafsir. Bodol niku uteke. Lha lucune napa? Sanggonggon kok bid'ahke wong. Sanggonggon kok bid'ahke wong. Sanggonggon kok ngafirke wong niku sing mboten kula seneng ini. Sakjanjane kiai ini jenenge ya lucu. Lah wong Ahlus Sunnah wal Jamaah niku kiyaine keren. Oh, Gus Arwan wangun. Said Agil Sirot wangun. Gus Miftah wangun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sekali Gus viral ya. Ada yang viral karena menghina penjual ST, ada yang viral karena panggung kajiannya roboh, ada juga yang viral karena nenangin diri ke diskotik. Intinya di sini kita akan membahas fenomena Gus yang dikatakan sebagai pendakwah dan penegak agama Allah, namun nyatanya kadang tidak sesuai harapan umat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Gus adalah nama atau julukan atau panggilan untuk anak laki-laki. Gus juga digunakan sebagai nama panggilan untuk putra ulama, kiai, atau yang dihormati. Di sisi lain, Gus diartikan sebagai panggilan untuk anak laki-laki atau pemilik pesantren. Dan biasanya gelar Gus ini sering dipakai oleh mereka yang kerap kali mengatakan diri mereka aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Yang membuat banyak ulama-ulama salaf geleng-geleng kepala pada hari ini adalah banyak orang yang memanfaatkan gelar Gus mereka untuk kepentingan pribadi. 11-12 sama gelar Habib lah. Ada yang karena politik, ada yang karena senang dimuliakan, diundang sana-sini, disalami bak seorang raja, sampai-sampai bekas air minumnya atau bekas makanannya pun dianggap barokah. Ini kadang tidak sesuai dengan pemahaman kemurnian agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini Gus, manusia biasa, sama dengan kita. Mereka bukan nabi, mereka juga bisa salah. Jadi hati-hati memuliakan mereka berlebih-lebihan. Itu bisa membuat diri kita menjadi gulu dan membuat mereka menjadi riya. Makanya Nabi mengingatkan di dalam hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jauhilah oleh kalian sikap gulu atau berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap gulu atau berlebihan dalam agama. Jadi banyak sekali orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW yang memuliakan orang soleh berlebihan sampai pada akhirnya mereka menyembahnya. Contohnya orang-orang Nasrani yang dulu gulu kepada Nabi Isa hingga akhirnya generasinya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan banyak sekali perbuatan orang-orang jahiliyah di masa kenabian yang berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh sehingga mereka membuatkan orang soleh itu patung, dan lama-kelamaan dari generasi ke generasi sampai pada akhirnya mereka menyembah patung itu sendiri. Nah, itu semua sama halnya dengan kita saat ini, namun kita tidak sadari. Banyak di antara kita yang gulu kepada Gus, kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, sampai-sampai fotonya kita cetak, ditempel di tembok. Ada yang meyakini supaya makin semangat dalam beribadah karena tetap melihat wajah ulama panutannya. Ada juga yang meyakini karena memajang foto itu bisa mendatangkan kebaikan dan membuang keburukan di rumahnya, dan berbagai macam keyakinan yang lainnya yang menuju kepada kesyirikan. Dan itu tidak kita sadari, sehingga tatkala datang seorang dai yang meluruskan tauhid mereka, maka apa yang mereka katakan? Wah, ini Wahabi nih, ini Salafi nih. Mereka ini nggak cocok sama pemahaman Islam kami yang ada di Nusantara. Kami cinta adat, kami cinta budaya, jadi jangan kalian ganggu kami. Ya kalau adat budaya bertentangan dengan agama, kenapa harus dipertahankan? Kita beragama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena adat. Jadi adat yang selaras dengan agama itu yang kita ambil. Kalau nggak selaras dengan agama, ya itu harus dibuang. Karena itu bisa merusak keislaman kita. Jadi ayolah kita berpikir dengan jernih, beragamalah secara murni, jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada suatu perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bisa merusak keislaman kita secara perlahan. Dan itulah alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wajahnya dilukis, digambar, supaya penyembahan-penyembahan terhadap beliau tidak terjadi di akhir zaman. Andaikan boleh melukis wajah Nabi, mungkin sudah banyak orang yang menggunakannya sebagai jimat, ilmu kebal, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita memuliakan Gus atau ulama ini berlebihan, sebab Nabi sendiri yang melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam agama. Gus atau kiai kebanyakan di Indonesia ini terkenal dan laku karena lucu, bikin ngakak. Ini sudah lumrah terjadi sebab banyak orang awam di Indonesia yang senangnya lucu-lucu.
Jadi kalau ada ulama yang serius kemudian bertentangan dengan kebiasaan buruk mereka, ya pasti nggak laku. Dan itulah yang memaksa ulama-ulama mereka mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Mereka harus unik, lucu, beda dari yang lain. Sehingga pada akhirnya ulama-ulama itu kebablasan. Niatnya awalnya untuk melucu, ternyata tanpa sadar dia merendahkan orang lain. Dan terbukti itu terjadi pada kasus Gus yang kemarin menghina penjual es teh. Dan tentu kalau kita berpikir waras dan cerdas, kita akan tahu mana ulama-ulama yang harus kita ikuti dan mana ulama-ulama yang harus kita jauhi. Banyak ustadz, kiai atau gus ya kita lihat setelah dia menjadi pendakwah kok tambah kaya. Mereka usahanya apa ya? Padahal tiap hari sibuk ceramah. Gimana cara mereka kerja cari uang? Ya kembali lagi ke itu tadi. Karena sudah terkenal, banyak fans, banyak massa, ada saja yang bisa dilakukan untuk mendatangkan cuan. Terkadang juga banyak jamaah yang bersedekah ke ustadz itu, berharap rezekinya makin bertambah. Mungkin itu juga yang menjadikan ustadz, kiai atau gus itu banyak pemasukan. Untuk lebih lengkap masalah ini, saya sarankan kalian menonton video saya sebelumnya tentang cara Habib menghasilkan uang. Kurang lebih caranya sama. Silahkan kalian klik di link di pojok kanan atas atau di deskripsi nanti saya tulis. Dari sekian pemaparan yang saya jelaskan di atas, sebenarnya saya ingin mengajak kalian untuk ayolah smart, cerdas. Jangan mudah dibohongi oleh ulama-ulama yang senang memanfaatkan gelarnya untuk kepentingan pribadi. Carilah ulama yang tulus dan selalu mendakwahkan pokok-pokok agama atau dasar agama. Misalnya tentang tauhid, supaya pondasi kita kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi jangan malah mencari ulama yang senangnya guyon, ngelucu, berkata kotor, berkata kasar. Itu malah bikin kita tidak berubah dari kemaksiatan. Makanya agama ini bukan lucu-lucuan, tapi agama ini adalah bagaimana kita bisa mengubah akhlak dan pribadi kita menjadi lebih baik. Bocah lara tau nyuguh kon nyuguh ki yo ngene iki. Itu lagi lah yo tiduke iki di komule. Oke teman sunnah, jadi itu saja ya video kita di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk saya pribadi. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, itu semata-mata kesalahan saya pribadi. Dan jika ada kata-kata yang baik, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.